Kami generasi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yaitu utama nikmat iman dan sehat yang tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan tausiah berjudul Menahan Amarah Merupakan Akhlak Karimah. Tidak marah atau tidak mudah marah merupakan amalan yang di dalamnya terdapat banyak sekali akhlak karimah. Yaitu seperti apa saja? Bahwa kita ketika menahan marah akan menjadi pribadi yang lebih tenang, pribadi yang lebih hangat, bahkan pribadi yang pemaaf, dan pribadi yang mulia, juga banyak yang lainnya. Namun ketika kita tidak bisa menahan marah dan kita mudah untuk marah, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu mengumpulkan kejelekan di dalam hati kita. Maka hati kita akan menjadi keras, bahkan kita dengan mudah untuk melakukan dosa-dosa besar. Yaitu contohnya seperti yang sedang marak di berita saat ini, banyak sekali orang yang dengan mudah memfitnah sesama muslim, kemudian berkelahi atau bahkan saling membunuh. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, Rasulullah pernah berkata bahwa ada dua cara menahan amarah. Yaitu dengan cara apa ya? Amarah kita tahan agar bisa menjadi akhlak yang karimah, yaitu dengan cara berwudu dan kemudian dengan cara mandi. Rasulullah pernah berkata bahwa ketika kita marah atau ketika orang sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kemudian ketika seseorang marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Kemudian ketika api neraka itu masih menyulut, maka berbaringlah. Dan ketika kita masih marah, maka ambillah wudhu. Rasulullah menggambarkan bahwa amarah itu seperti api neraka. Jadi seperti apa ya kita membayangkan api neraka? Yaitu sangat berkobar, dan kemudian jika kita meneruskan amarah kita, maka itu akan membuat kita melakukan hal-hal atau dosa-dosa yang besar. Astaghfirullahaladzim. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, pernah dikatakan oleh Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Masya Allah, dilihat dari hadis ini bahwa bahkan Allah sangat memuliakan orang yang bisa menahan marah, yaitu Allah akan memberikan surga baginya. Pernah diceritakan kisah saat Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah pernah berkata, sahabat-sahabatku, akan ada lelaki yang datang ke sini dan dia adalah ahli surga. Kemudian sahabatnya bertanya-tanya, loh, padahal orang-orang soleh sudah berkumpul semua di sini, tapi kenapa masih ada penghuni surga selain kami? Nah, kemudian keesokannya Rasulullah berkata lagi, akan ada laki-laki yang datang dan dia adalah ahli surga. Kemudian laki-laki datang dengan jenggot yang basah terkena air wudhu dan sendal yang ditentengnya dengan tangan kiri. Kemudian sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, apakah dia orang yang ahli surga? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, ya betul. Karena saking penasarannya sahabat Rasulullah mengikuti laki-laki Ansor tersebut. Wahai laki-laki Ansor, bolehkah aku mengikutimu
bolehkah aku menginap di rumahmu? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, boleh, silahkan saja. Nah, ini merupakan ide dari sahabat Rasulullah karena saking penasarannya. Sebenarnya apa sih amalan istimewa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Nah, kemudian setelah 3 hari menginap, sahabatnya punya pikiran, loh, kenapa ya? Padahal amalan yang dia perbuat itu seperti orang biasanya. Bahkan dia tidak melakukan sholat sunnah di malam hari, tidak melakukan puasa sunnah di siang hari. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan dia sebagai penghuni surga? Kemudian sahabat Rasulullah bertanya kepada laki-laki Ansor tersebut, sebenarnya aku meminta menginap di rumahmu karena aku ingin tahu apa sih amalan yang kamu perbuat sehingga kamu disebut sebagai penghuni surga. Nah, kemudian laki-laki Ansor menjawab, padahal aku sendiri tidak tahu kenapa aku disebut penghuni surga. Aku merasa aku orang yang biasa, bahkan ibadahku belum sebagus sahabat-sahabat Nabi. Nah, kemudian sahabat Nabi bertanya, lalu apa ya? Ya sudah, kalau tidak ada jawabannya, aku pamit pulang. Sebelum sahabatnya pulang, kemudian lelaki Ansor itu menjawab, wahai sahabat Nabi, sebenarnya aku tidak bisa tidur ketika aku masih punya rasa dengki kepada sesama muslim. Oh, jadi seperti itu. Ya, aku selalu menahan amarahku, bahkan aku memaafkan orang yang menyakitiku sebelum aku tidur. Oh, ketika sudah menjawab hal tersebut, kemudian sahabat Nabi pulang. Nah, jadi dari kisah ini kita dapat ambil motivasinya, yaitu bahwa Allah bahkan memberikan surga, ya, jaminan surga kepada orang yang ibadahnya itu biasa-biasa saja karena dia bisa menahan amarah dan bisa menjaga kemarahannya. Teman-temanku yang solih dan solihah yang dicintai oleh Allah, semoga di bulan suci Ramadan ini bisa menjadi kesempatan kita. Kesempatan untuk apa? Itu untuk melatih hawa nafsu. Ya, dengan berpuasa, kita bisa menahan hawa nafsu, salah satunya adalah amarah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, diniati dari hati kita akan menjadi orang yang tenang, tidak mudah marah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi, kemudian bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.